kontrak kerja yang ditandatangani sebelum tanggal 10 Agustus 2002. Jumlah gaji yang dibayarkan akan sesuai dengan kontrak kerja awal. Kenaikan gaji harus mendapatkan persetujuan majikan. Jika majikan tidak setuju, maka nominal gaji tetap berdasarkan kesepakatan atau kontrak awal, atau saat kontrak kerja berakhir dan setuju untuk memperbarui kontrak kerja, maka nominal gaji akan menjadi 20.000 NT. Bagi mereka yang sengaja menurunkan performa kerja demi meminta majikan untuk menaikkan gaji, maka izin kerjanya akan dicabut dan dipulangkan ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi saya Iis Official. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi berita yang viral setelah kenaikan gaji kemarin ya teman-teman ya. Karena gaji kemarin itu tanggal 10 bulan 8 ini pihak informal atau pekerja informal itu gajinya naik dari 17.000 menjadi 20.000. Tapi ini untuk perekrutan pembantu baru ya teman-teman, bukan yang udah lama di sini. Maksudnya ini berlaku untuk yang baru datang masuk ke Taiwan dari tanggal 10 bulan 8 dan seterusnya. Dan untuk penggantian kontrak baru atau memperpanjang kontrak di tanggal itu dan sesudah itu. Jadi untuk yang lama di sini itu tidak termasuk teman-teman ya. Mungkin di sini juga sangat kecewa ya. Dan di sini juga pihak agen itu tidak boleh memaksa majikan ya untuk memperbarui slip gaji ya tanpa kesadaran majikan sendiri ya. Ini kan untuk perekrutan baru ya. Itu kemarin itu ada agen yang ngomong ke majikan untuk memperbarui slip gaji biar gajinya itu sama dengan kontrak yang baru yang datang dari Indonesia ini. Itu menyalahi aturan teman-teman. Dan di situ kan majikan juga tanya ke MOL atau 95 apakah benar untuk yang lama itu juga memperbarui. Peraturan terbaru menaikkan gaji PRT berlaku bagi pekerja dengan kontrak baru. Kontrak baru yang mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2002 baru diharuskan untuk mengikuti peraturan naik gaji menjadi 20.000 NT. Di sini paham kan? Penambahan gaji sebesar 100.000 NT per 3 tahun juga baru akan berlaku mulai 10 Agustus 2002. Dan ini hanya dianjurkan, bukan dipaksa ya, bukan paksaan. Ini misalnya di sini kita fix kontrak ya, terus kita tambah lagi, terus di sini kan gaji kita contohnya 20, nanti di kontrak kedua kita menjadi 21.000 itu per bulannya ya. Itu dianjurkan, bukan dipaksa ya teman-teman. Dan di sini harus bisa dimengerti ya teman-teman. Belakangan pemerintah menerima keluhan dari majikan bahwa agensi memaksa majikan untuk menaikkan gaji pekerja yang masih di kontrak lama. Kalau menurut saya ini bukan memaksa ya teman-teman. Mungkin bagian kita ini walaupun di sini sudah lama kan juga kendala bahasa ya. Terus minta tolong ke majikan untuk minta tolong ke agen untuk ngomong ke majikan ya tentang masalah ini. Tapi kita juga mau ngomong itu susah. Jadi pihak agen itu ngomong ke majikan gitu ya. Jadi pihak majikan terus lapor ke 195 apa benar gitu ya. Terus bagi para pekerja yang masih jalan kontrak lama, majikan tidak boleh memaksa atau menaikkan gaji, atau boleh nego kalau majikan bersedia naikkan gaji atau baru boleh atau tidak ya. Di sini kita ngomong langsung ke majikan gimana dengan peraturan yang baru itu, majikan bersedia menaikkan gaji atau tidak. Tapi kalau tidak ya bersabar ya teman-teman ya. Di sini itu semua itu tergantung majikan ya, bukan pihak manapun ya. PRT tidak termasuk dalam hukum ketenaga kerjaan. Di sini paham kan? Sehingga tidak seperti pekerja formal bila ada perubahan
gaji semua akan dipengaruhi. Jadi untuk sektor informal dan formal itu tidak sama ya teman-teman. Kalau formal itu kalau naik gaji satu, jadi baru dan lama itu semua naik. Kalau informal itu tidak ada, jadi yang baru-baru, yang lama itu tetap lama gitu ya. Oleh karena itu banyak masalah yang timbul kali ini. Pekerja lama tidak ikut naik gaji, pekerja baru naik gaji. Banyak pekerja lama yang merasa tidak puas dengan kebijakan ini. Ya beginilah teman-teman ya, kalau kita udah lama di sini terus yang baru naik tapi kita belum naik, itu juga gimana gitu ya teman-teman. Tapi ini semua juga kembali kepada majikan dan kita juga ya. Pemerintah menegaskan majikan yang masih menjalani kontrak lama boleh menolak untuk mendatangi kontrak baru untuk kenaikan gaji. Bila ada paksaan dari pihak agensi, boleh melapor ke 195 ya. 1955. Peraturan naik gaji memang berkesan tidak adil para pekerja informal yang masih di kontrak lama, tapi kontrak yang telah ditandatangani memiliki perlindungan hukum, tidak boleh sembarangan diubah ya. Jadi untuk ini kan kita tidak boleh mengubah sembarangan, jadi kita harus tertera dengan pemerintah ya. Memang pemerintah memberikan subsidi bagi para majikan, tapi sesungguhnya subsidi itu tidak cukup untuk menutupi seluruh kenaikan gaji pekerja. Majikan yang tidak mampu masih tetap banyak ya teman-teman ya. Semoga majikan yang tidak mampu tetap banyak ya. Semoga teman-teman sukses ikut dengan majikan. Terima kasih ya. Dan perbarui slip gaji biar gajinya itu sama dengan kontrak yang baru ya datang dari Indonesia ini. Itu menyalahi aturan teman-teman. Dan di situ kan majikan juga tanya ke MOL atau 95 apakah benar untuk yang lama itu juga memperbarui kontrak, maksudnya memperbarui slip gaji itu. Tapi di sini itu tidak boleh memaksa majikan ya teman-teman ya. Dan di sini juga saya yang lama di sini ya, mungkin juga bukan dianak diri kan, mungkin agak gimana gitu ya, kenapa ya kita dilama di sini gaji kita masih tetap 17 tapi yang baru ini udah 20. Itu kan peraturannya kita termasuk pertanyaan dulu, karena PRT ini tidak ada undang-undang di Taiwan, jadi kita nggak bisa menaikkan gaji seenaknya gitu teman-teman ya. Di sini paham ya teman-teman ya. Dan di sini bingungnya juga pihak agen ya, pihak agen itu bermasuk untuk membantu kita, tapi ya serba salah, mau bantu salah, tidak membantu juga salah gitu. Jadi dia itu bingung di tengah-tengah. Di sini kita di sini kerja baik-baik ya. Mungkin majikan juga melihat dengan tata kerja kita, majikan juga akan berbaik hati untuk menaikkan gaji dari yang pemerintah aturkan saat ini, yaitu 20.000 atau bahkan lebih ya teman-teman ya. Dan di sini saya sarankan penaikkan gaji ini ya kita negosiasi sendiri. Kalau majikan setuju ya alhamdulillah, kalau nggak setuju kita sabar aja, karena ini jangan salah persepsi teman-teman, karena ini itu berlaku untuk yang baru ya. Untuk yang lama itu tetap peraturan lama ya. Dan kalau mengacak-acak untuk ganti majikan atau putus kontrak itu juga majikan di sini kan majikan yang punya aturan, jadi kita harus mengikuti aja. Kita putus kontrak itu harus tanda tangan majikan. Kalau majikan tidak mengizinkan atau tidak menandatangani, itu berarti kita tidak bisa pindah majikan atau memutuskan kontrak. Itu tergantung majikan teman-teman ya. Di sini kita hanya bisa kerja baik-baik. Mudah-mudahan majikan kita tahu dengan jeripaya kita dan mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari pemerintah yang sarankan, atau 20.000 menjadi 25 atau selebihnya. Pokoknya kita berdoa saja. Intinya kita fokus kerja ya, dan jangan mikirkan yang tidak-tidak, jadi membuat kita berantakan kerja ya. Dan saya ucapkan tetap semangat ya. Di sini kita mencari uang, bukan mencari masalah. Di sini posisi agent juga serba salah, mau nolong juga salah, nggak mau nolong juga salah.